Baik rekan Eta juga pendengar Pro 1 RRI Tual Radio Tanggap Bencana COVID-19 hari Rabu tanggal 16 November 2022, hari yang sangat penting bagi dunia kelautan dan perikanan Kota Tual, oleh karena kita dikunjungi oleh Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kami perkenalkan saat ini akan berbincang dengan kami Dr. Andes Halidka Yusuf MPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Silakan di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Tual dimanapun Anda berada. Ya, dan alhamdulillah kita tidak saja didengar melalui frekuensi kami di pemancar FM 103,6, namun saat ini juga bisa diikuti melalui audio streaming aplikasi RRI Play Go maupun yang tengah disiarkan melalui akun media sosial kami Facebook di Pro 1 RRI Tual Bapak. Juga pendengar Anda bisa berinteraksi dengan menghubungi nomor telepon kami 08124797 0833. Sekali lagi 08124797 0833, atau bisa tuliskan komentar Anda di kolom komentar live Facebook saat ini. Pengawasan pemanfaatan ruang laut. Dan Pak Direktur, tentunya masyarakat Maluku Tenggara Kota Tual ini kayak akan alam maritimnya ya Pak ya, yang tentunya sangat diharapkan juga akan berdampak lebih kepada masyarakat pesisir. Namun tentunya kita mengacu pada regulasinya Pak ya. Ya. Ini gimana nih Bapak? Baik, terima kasih Saudara Ibnu, pendengar RRI Tual dimanapun Anda berada, bahwa terkait dengan masalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk ruang laut ya, ini menjadi kewenangan daripada Kementerian Kelautan dan Perikanan karena regulasi sudah mengaturnya. Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta regulasi lainnya Undang-Undang 27 tahun 2014 tentang kelautan. Kemudian juga ada Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja ya, yang pasti punya turunan ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu lahir karena ada masukan dari masyarakat dan pihak terkait ya, terutama untuk pengembangan dunia usaha, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu lahir dari mengomnibus law-kan kurang lebih 72 undang-undang yang disederhanakan melalui Undang-Undang Omnibus Law itu terkait dengan masalah perizinan. Dan kita ketahui bersama bahwa di Undang-Undang 11 2020 itu sendiri ada 4 sampai 6 substansi undang-undang di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu yang di omnibus law-kan atau dimasukkan di situ. Termasuk di dalamnya Undang-Undang 27, Undang-Undang 1 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil, kemudian Undang-Undang 31 ya, Undang-Undang 45 tentang perikanan, kemudian ada Undang-Undang Kelautan, kemudian ada Undang-Undang Kenelayanan ya, dan Petambak Garam. Kemudian itu yang dimasukkan di dalam situ adalah terkait dengan masalah penyederhanaan perizinan. Kalau kita ketahui bersama bahwa dari 70 lebih undang-undang yang diomnibus law-kan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu karena ada tumpang tindih terkait dengan masalah perizinan. Ini terkait, kalau kita di kelautan, perizinan berusahanya itu terkait dengan masalah pemanfaatan wilayah pesisir dan ruang laut tadi. Makanya tadi kenapa fokus daripada diskusi ini adalah terkait dengan pengawasan pemanfaatan ruang laut. Jadi seperti itu. Oleh karena itu kami dari Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk bagaimana kita harus mengawasi pemanfaatan ruang
di laut. Ya. Ya, itu sesuai dengan turunan Undang-Undang 11 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Di PP 21 itu lebih ditekankan bahwa ada pemanfaatan penataan ruang. Ya. Kalau di darat penataan ruang yang kita kenal dengan RT/RW Ya. itu menjadi kewenangan dari Kementerian ATR BPN. Kalau di laut kita kenal dengan peraturan daerah tentang zona ya, pemanfaatan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, di ruang lautnya itu juga ditata. Karena kita ketahui bersama bahwa ada pemanfaat dalam hal ini pelaku usaha, apakah itu perorangan dalam hal ini masyarakat ataupun juga pelaku usaha di dalam memanfaatkan ruang di laut itu kadangkala tumpang tindih. Tumpang tindih dalam artian dia kalau sudah membangun salah satu bangunannya di pesisir atau di daratnya, kadangkala dia nyambung di laut itu tidak tanpa izin, tanpa memberitahu kepada pemerintah sebagai regulator yang memiliki kewenangan. Nah, saya melihat bahwa ini kalau kita tidak antisipasi ya, atau pemerintah tidak turun langsung, tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah pemanfaatan ruang di laut ini, kedepannya akan terjadi kesemrautan di dalam pemanfaatan ruang. Di Tual mungkin belum terlalu tampak ya. Tetapi di kota-kota besar di Indonesia, di 34 provinsi lain yang ada, bahwa persoalan penataan ruang di laut banyak menimbulkan persoalan. Saya ambil contoh beberapa kasus yang besar ya terkait dengan masalah pemanfaatan ruang di wilayah DKI Jakarta, di Banten, kemudian di Sulawesi Selatan, ya di Jawa Timur, kemudian juga ada di Kepulauan Riau dan juga beberapa wilayah di Indonesia. Pemanfaatan ruang di laut itu menimbulkan kesemrautan dan menimbulkan persoalan terutama terhadap pelaku usaha. Karena di situ banyak kegiatan usaha yang diatur itu semraut. Contoh satu kasus yang saya ambil gambaran yang cukup krusial. Di wilayah Kepulauan Riau sana, masalah pemanfaatan ruang terutama untuk pergelaran kabel bawah laut itu semrautnya udah kayak apa? Ya kan, kita lihat kalau di jalan-jalan kan kabel listrik, kabel telepon itu kan ditata rapi kan? Ya. Di laut tidak seperti itu, serampangan. Dibandingkan dengan negara tetangga kita, negara Singapura, itu sudah ada koridor yang mengatur masalah penataan kabel atau pipa bawah laut tersebut. Itu salah satu contoh. Belum terkait dengan masalah wilayah pesisir, pemanfaatan pembangunan koteks, pembangunan restoran di atas air, kemudian pembangunan hotel di atas air di kota-kota besar lainnya di Indonesia itu cukup ini. Dan itu menjadi tugas kami, bagaimana menata laut itu supaya bisa dimanfaatkan. Ini terkait dengan masalah penyelamatan sumber daya laut, ekosistem sumber daya laut, keberlanjutan. Karena walau bagaimanapun juga ekologi adalah merupakan hal utama yang harus kita selamatkan. Kalau tidak, kita pasti hari ini yang kita lakukan itu bisa terasa oleh anak cucu kita nanti. Jangankan anak cucu kita yang lahir puluhan tahun yang akan datang, 3-4 tahun yang akan datang bisa terasa kerusakan ekosistem pesisir dan laut kita itu bagaimana ininya amburadulnya kalau kita tidak selamatkan sekarang. Makanya seluruh pelaku usaha itu ditata, ya. Tidak dilarang, tetapi dia ditata ya untuk bagaimana supaya pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil itu sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan. Ya, saya pikir seperti itu. Ya, dan kami di sini termasuk wilayah kerja PSDKP Tual yang mencakup ini bukan hanya di Maluku ya, namun sesuai data sampai Papua, bahkan Papua Barat. Papua Barat ya.
dengan beberapa wilayah kerja juga Iya. di bawahnya Bapak ya. Iya. Ini membutuhkan sebuah sikap yang lebih bisa untuk diambil lebih dulu ya Pak ya. Iya. Jadi begini, di wilayah Papua ini pengawasan PSDKP, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya di direktorat saya untuk sumber daya kelautan, banyak hal yang kita tangani. Di Raja Ampat sana, di Sorong, masalah reklamasi, ya, masalah penambangan pasir laut untuk kegiatan reklamasi, masalah kawasan konservasi, masalah penanggulangan destructive fishing, penangkapan ikan yang merusak sumber daya kelautan, masalah penanganan jenis ikan dilindungi, ya kan, itu menjadi domain kita dan ini kita harus tata berdasarkan regulasi yang diberikan oleh negara dan kita harus melaksanakan itu. Negara perlu hadir, ya, terhadap masyarakat yang belum tahu. Dengan adanya sosialisasi seperti ini, tentunya ini adalah merupakan kesempatan baik kita sebagai pemerintah ataupun juga sebagai masyarakat untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi apa dan bagaimana, ya, untuk memanfaatkan ruang laut untuk sustainability, untuk kesinambungan, untuk keberlangsungan daripada ekosistem kita. Karena kita melihat secara kasat mata wilayah pesisir kita, terutama terkait dengan masalah terumbu karang yang dieksploitir dengan cara-cara yang merusak terumbu karang yang pada rumah ikan. Itu adalah merupakan ekosistem yang harus kita lindungi, tempat berpijaknya ikan, ya kan, dengan cara pengoboman dan lain sebagainya. Kurang lebih sampai 40-50% keberadaan daripada wilayah laut kita khususnya untuk sumber daya terumbu karangnya itu sudah tidak bisa diselamatkan. Sehingga ada beberapa kasus yang kami tangani di Raja Ampat sana terkait dengan masalah kapal kandas dan beberapa kasus lainnya. Pernah dengar yang namanya Caledonian Sky, pernah dengar yang namanya Sabuk Nusantara, ya, yang menabrak karang di wilayah kawasan konservasi di Papua Barat sana, di Raja Ampat. Itu kita tangani karena tujuan utama dari pemerintah dalam hal ini tidak semata-mata karena memberi ganjaran kepada pelaku usaha dengan mendapatkan nilai PNBP, ya kan, tidak, itu bukan tujuan utama kami. Tujuan utama kami bahwa ekosistem laut, ya, ekosistem terumbu karang kita, ekosistem sumber daya pesisir dan lautnya itu terselamatkan. Itu tujuan utama kami. Ya, seperti ini. Tentunya masyarakat juga ingin tahu Pak, seperti apa nih pengawasan terhadap konservasi itu sendiri Pak, kawasan-kawasan konservasi di khususnya wilayah kami ini Pak. Tentunya di kami sudah ada mekanisme, ya, melalui regulasi yang ada. Kita punya peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permen KP terkait dengan pengawasan kawasan konservasi. Di Indonesia itu yang diberikan kewenangan ke kami, Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu adalah ada 10 kawasan konservasi nasional, termasuk di wilayah Maluku dan Papua ini ada kawasan konservasi yang harus kita selamatkan dari aktivitas yang melanggar. Karena konservasi itu kan adalah tujuannya adalah merehabilitasi, menjaga kelestarian dalamnya. Bukan berarti pelaku usaha dengan jenis kapal ikan di bawah 10 atau 5 gross ton itu dilarang, tidak dilarang, tetapi ada cara-cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan, misalnya dengan memancing. Jangan mengobom, jangan, ya kan? Nah, itu tujuannya adalah apa? Supaya ekosistem laut kita, tempat berpijahnya ikan itu terselamatkan. Kalau itu kita abaikan, tentunya kita tidak akan menikmati ikan yang sesegar yang saya rasakan seperti di Tuwal ini, ya kan? Di wilayah-wilayah lain di Indonesia ikan itu sudah tidak sesegar di sini Pak, sesegar yang ada di wilayah timur. Walaupun kita ketahui bersama bahwa di wilayah timur termasuk Papua, ya, di sini mungkin ada juga penangkapan ikan dengan
cara merusak yang lebih dikenal dengan destructive fishing, ya di wilayah Sulawesi sana juga banyak, ya kan. Nah ini harus kita selamatkan Pak, kawasannya kita harus selamatkan, jangan pernah menggunakan bom, Mm-mm. ya, Ya. jangan pernah menggunakan bius, Mm-mm. racun, ya, Ya. atau jangan pernah melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut kita. Ya. Ini tidak disahkan atau tidak atau katakanlah diharamkan. Mm-mm. Kalau ketemu dengan aparat kami di lapangan itu tanpa tedeng aling-aling, itu Ibu Iim selaku pengawas, koordinator pengawas Mm. kawasan konservasi, ya, termasuk di dalamnya destructive fishing, jenis ikan dilindungi, ya, ditambah lagi dengan komandan pangkalan kami Pak Sigit, ya. Pak Sigit itu pasti tidak akan ada tawar menawarnya kalau di lapangan. Kalau ketemu dengan aparat pengawas kami di lapangan lagi patroli ataupun dilapori oleh masyarakat ada kegiatan yang merusak, apalagi merusak kawasan konservasi, merusak mangrove dan lain sebagainya, kami akan tindak sesuai dengan aturan yang ada. Tidak main-main hukumnya itu. Baik, Ya, Pak seperti itu. Direktur. Tapi ini juga tidak terlepas dari kesiapan pihak PSDKP di kawasan timur ini sendiri nih Bapak, Ya. menyangkut SDM dan sarprasnya ini Bapak, Iya. sarana prasarana ini gimana Bapak bisa? Jadi kita memang secara optimal mungkin belum memenuhi keinginan daripada masyarakat. Tetapi dari sisi idealnya sebagai pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah timur, terutama di Tual yang menjangkau sampai Papua dan Papua Barat, kita itu ditunjang oleh Satwas pengawasan kita. Ada kantor Satwas di beberapa daerah di Indonesia, terutama yang ada di Tual. Ada Dobo, ada Sorong, ya, ada Merauke, ya. Kalau di wilayah Maluku dan Papua serta Papua Barat itu kita ada 3 pangkalan PSDKP. Di Tual itu sendiri, kemudian di Ambon yang menjangkau sampai Maluku Utara, kemudian yang ada di Biak yang menjangkau sebagian wilayah di Papua, ya, dan sebagian wilayah Papua Barat. Jadi dari sisi SDM kita memiliki pengawas perikanan, ada pengawas kelautan yang lebih dikenal dengan Polsus PWP 3K. Ini mereka yang mengawal pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan tentunya dari sisi sarprasnya kita memiliki kapal pengawas kita. Bapak-bapak kalau tadi lewatin dermaga itu ada 2 kapal. Yang besar satunya Orca 1, Ya. kemudian ada Hiu 14. Itulah kapal yang mengawasi perairan kita, Mm-mm. ya, dari ancaman, ya, Pengrusakan itu, ya, Pak, ya. pengrusakan, kemudian pelaku usaha yang penanggulangan IUU fishing, kemudian penanggulangan destructive fishing, ya, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, termasuk ruang lautnya. Itu sebenarnya sudah cukup memadai, tetapi memang harus perlu dioptimalkan lagi. Dari sisi kuantitas sih memang belum, Iya, Pak. ya. Tetapi dari sisi kualitas yang kita genjot, termasuk salah satu upaya yang kita lakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, adalah terkait dengan masalah bagaimana keterlibatan masyarakat di dalam pengawasan sumber daya kelautan. Kita ada yang disebut dengan kelompok pengawas masyarakat, Pokmaswas. Ya. Jadi Pokmaswas itu fungsinya adalah sebagai mata telinga daripada aparat pengawas kita, pengawas PSDKP, baik itu kelautan, pengawas kelautan ataupun juga pengawas perikanan. Jadi mereka ini adalah ujung tombak. Nanti masyarakat ini akan membantu sebagai deteksi dini terhadap kerawanan yang terjadi di lapangan. Jadi mereka, dan kita pun ada fasilitas, misalnya SMS Gateway, Ya. yang dilakukan, itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk berkomunikasi.
apapun yang terjadi di lapangan segera laporkan kepada aparat pengawas kami yang ada di lapangan, yang ada di daerah, ya. Nanti juga kalau misalnya itu pun sulit dijangkau bisa melalui SMS gateway. Ya nanti Pak Rahman tuliskan ke ini untuk SMS gateway kita seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi wilayah timur ini lengkap semua potensi sumber daya kelautan dan perikanannya. Seperti itu Pak Ibnu. Ya, Pak Direktur, kita juga akan berinteraksi dengan pendengar melalui nomor telepon 0812 4797 0833. Sekali lagi 0812 4797 0833, atau Anda bisa menuliskan pertanyaan ataupun apa yang ingin Anda sampaikan kepada Bapak Halid Yusuf, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang bahagia sekali karena beliau berkesempatan untuk berkunjung ke Kepulauan Kei, khususnya di Kota Tual dan Maluku Tenggara di saat ini. Di kolom komentar akun Facebook yang tengah menyiarkan langsung juga saat ini, yakni Pro 1 RRI Tual. Pak Direktur, tentunya ini juga membutuhkan selalu ada dukungan dan perhatian seperti kunjungan Bapak seperti ini nih. Gimana nih Bapak? Jadi kunjungan saya ke Tual, khususnya di pangkalan PSDKP Tual dan sebagian juga Ambon yang hadir pada kesempatan bimbingan teknis yang tadi dilaksanakan di kantor ini, itu tujuannya adalah memberikan penguatan terutama aparat pengawas kita, aparat pengawas sumber daya kelautan, aparat pengawas sumber daya perikanan, untuk bagaimana menindaklanjuti, memahami, mengimplementasikan terkait dengan regulasi yang ada, dan bagaimana bisa mereka terhadap masyarakat. Misalnya begini, pengawas kelautan kita kalau tidak dibekali dengan regulasi yang ada, tidak dibekali dengan petunjuk teknis bagaimana SOP yang mereka harus lakukan terhadap pengawasan kawasan konservasi, misalnya pengawasan wilayah pesisir, pengawasan ruang lautnya, bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana mekanisme pengenaan sanksi dan lain sebagainya. Itu mereka kalau tidak dibekali seperti itu, pasti di masyarakat mereka akan blank. Ya, nantinya masyarakat akan bertanya terkait dengan persoalan terkait dengan masalah regulasi dan bagaimana upaya tindak lanjutnya yang harus dilakukan. Itu kan juga akan memberikan citra yang kurang baik lah bagi kita di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Makanya kami hadir di sini sebagai tugas dan tanggung jawab kami di pusat untuk memberikan bimbingan teknis ya kepada aparat pengawas kita, aparat pengawas sumber daya kelautan, aparat pengawasan sumber daya perikanan yang ada di pangkalan PSDKP Tual ya, dengan satwas yang ada di sekitarnya. Karena tadi yang hadir secara fisik itu lumayan penuh di ruang rapat, tetapi lewat Zoom pun itu banyak ya. Ini tidak lain itu adalah bagaimana memberikan sosialisasi supaya apa yang diharapkan oleh pemerintah melalui tanggung jawab yang diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan itu terlaksana secara maksimal. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih juga kepada RRI yang selama ini banyak membantu kami. Ya, saya kalau kunjungan sosialisasi, kunjungan BIMTEK untuk pelaksanaan BIMTEK di beberapa daerah di Indonesia itu saya selalu ditemani oleh RRI. Karena, terima kasih juga Pak. Ya, di wilayah lain sama seperti itu. Ini adalah yang kesekian kali itu Ibu Iim, Pak Rahman ya. Karena di kami pun untuk ajang sosialisasi itu kami ada yang namanya SDK Mengudara. Jadi saya identikan seperti itu. SDK Mengudara itu adalah salah satu tujuannya adalah bagaimana kita mensosialisasikan program kegiatan kita itu melalui RRI. Jadi seperti itu. Kami bangga mendengarkan langsung dari Pak Direktur tentang kepercayaan kepada lembaga penyiaran publik saat ini, Bapak, Radio Republik Indonesia. Dan tentunya Anda pendengar
yang sudah bisa memantau kami juga informasikan kepada Bapak Direktur saat ini bahwa insya Allah di akhir 2022 ya. dan selanjutnya kami juga sudah bisa menjangkau wilayah kerja di Dobo Iya, dan lebih luas lagi iya, setelah ini. iya. Dan tentunya masyarakat berharap agar potensi perikanan dan kelautan yang ada di sini terus diarahkan kepada pemanfaatan yang lebih tepat. Iya. Bahkan saya pernah menyampaikan kepada salah satu rekan di direksi RRI itu bahwa ke depan untuk radio community yang ada di daerah itu harus tentunya itu tetap dalam koordinasi lembaga penyiaran publik RRI supaya masyarakat bisa mengaktualisasikan dirinya terhadap beberapa kegiatan, tidak hanya sektor kelautan dan perikanan, tetapi pemanfaatan sumber daya di pesisir itu juga kita harus optimalkan. Karena walau bagaimanapun juga LPP RRI sebagai media pemerintah ini tentunya juga harus membantu secara optimal, ya kan? Karena sebagian masyarakat pesisir kita itu ada di pedesaan, dan RRI satu-satunya media komunikasi yang bisa menjangkau wilayah pesisir, apalagi di wilayah yang sangat terpencil dari sisi infrastruktur itu belum memadai. Nah, RRI wajib hadir untuk membantu itu. Baik, seperti itu. Untuk itu Anda yang sudah bisa mendengarkan di Kepulauan Aru, baik itu di Pulau Wamar sendiri ataupun Pulau Kobror, Terangan, di seluruh pelosok Aru yang sudah bisa mendengarkan siaran RRI Tual Programa 1 di frekuensi 102,5 FM. Silakan Anda juga bisa berpartisipasi dalam diskusi singkat ya, walaupun kami berharap bisa lebih lama Bapak Direktur dengan informasi dan bentuk-bentuk motivasi yang diberikan kepada bukan hanya para pengawas yang ada di PSDKP Tual maupun di wilayah timur ini, namun masyarakat tentunya yang akan merasakan langsung dampak dari program yang Bapak bawa kepada kami di sini. Ya, namun kita tahu bahwa ini dalam tugas-tugasnya nih para pengawas mendapatkan banyak sekali kendala ini, Bapak. Ini gimana nih, Bapak? Dari kementerian sendiri punya dukungan lagi nih, Pak? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang kalau dalam hal memenuhi ekspektasi terkait dengan masalah pengawasan itu kita memang terbilang dari sisi kuantitasnya, jumlahnya, baik itu aparat pengawas, Sarpras memang saya. Tetapi setidaknya dari aspek keadaan sekarang itu bisa lebih baik, mungkin lebih baik ya dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Contoh yang di wilayah sini, di wilayah Tual itu sendiri, kemarin saya sudah mencoba menaiki tunggangan jet ski untuk salah satu akomodasi yang kita gunakan untuk mengawal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengawasi maksudnya. Nah, ada dua yang itu di depan kantor. Kemarin sudah kita uji cobakan. Jadi aparat pengawas kelautan kita ataupun perikanan itu sudah bisa mencoba itu. Jadi orang yang terpencil di wilayah manapun yang tadinya susah dijangkau melalui kapal. Kalau kapal kan harus nunggu, dia harus sandar, ada dermaganya dulu. Tapi kalau jet ski itu sampai di pesisirnya pun bisa kita jangkau. Ya, itu adalah salah satu upaya untuk menjawab keterbatasan dalam hal Sarpras pengawasan. Dan kita juga memiliki apa namanya itu Pak Rahman itu speedboat ya, kapal yang besar-besar sampai ke laut dalam lepas. Kita punya, itu ada Orca ya. Orca 1 yang beroperasi di wilayah timur Papua dan Maluku ini lagi on board di di wilayah perairan Tual ini. Kemudian ada Hiu 14. Ya. Di tahun 2024 kita akan ketambahan 6 kapal yang berukuran besar
70 meter, kemudian 60 meter kan 40 meter. Dari sisi kuantitas jumlah kapal pengawas kita ada kurang lebih 40-an ya Pak Rahman ya. 40-an yang kita harus bagi untuk mengawasi wilayah perairan kita, WPPNRI kita ya, dari ujung barat sampai ujung timur ya, dari Sabang sana sampai ke Merauke, kemudian dari Rote sampai ke wilayah Sulawesi Utara ujung Filipina sana. Iya. Itu kita awasi karena kita sudah membagi melalui WPPNRI kita ya, wilayah penangkapan perikanan ya, yang tentunya itu menjadi bagian dalam memudahkan kita untuk mengontrol wilayah laut kita supaya itu tidak dimanfaatkan oleh asing ya, oleh pelaku usaha IUU fishing, oleh pelaku-pelaku usaha yang ditengarai merusak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kita. Ya. Pak Direktur, ini sudah ada pertanyaan dari pendengar. Di Kota Tual dan Maluku Tenggara terjadi pengerusakan laut yang sangat masif. Iya. Namun para pelaku tidak tersentuh hukum. Ini bagaimana nih dengan langkah pengawasannya sendiri nih Pak? Iya, bukan tidak tersentuh hukum. Mungkin ya, Ya. belum sampai ke aparat pengawas kita. Andai kata itu dilaporkan, langsung kita tangani, langsung kita antisipasi. Di beberapa wilayah lain di Indonesia itu kita tidak pernah ada tedeng aling-aling terkait dengan pelaku usaha yang nakal, pelaku usaha yang bermain-main dengan aparat kita. Jadi pantang bagi aparat pengawas sumber daya kelautan dan perikanan untuk tidak menindaklanjuti kasus-kasus, apalagi kasus itu dilaporkan oleh masyarakat, itu pasti segera kita tindak lanjuti. Dilapori aja pada aparat yang terkait. Coba dilaporkan kepada Pangkalan PSDKP Tual ini, pasti akan segera ditindaklanjuti. Dan kami nantinya kalau ada benar masukan seperti itu, kita akan melaksanakan patroli untuk sebagai salah satu bahan full bucket kita supaya itu bisa ditindaklanjuti dalam proses penindakan seperti itu Pak. Termasuk kelompok pengawas itu Pak ya, yang dipercayakan di. Ya, kelompok pengawas itu adalah masyarakat yang sadar ya dengan inisiatif sendiri melaksanakan pengawasan wilayah pesisir. Kan di sini kan kita mengenal yang namanya SASI, ya kan? Itu adalah bagian daripada pengawasan sumber daya kita, dan kami sangat mendukung itu. Pemerintah sangat mendukung. Di Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ada hak daripada masyarakat adat ya untuk bagaimana mereka melaksanakan pengawasan di wilayah pesisir. Jadi mereka memiliki kekuatan hukum diakui oleh negara. Ya kan, di Undang-Undang 27 itu ada. Ya, termasuk di dalamnya SASI. Kalau di wilayah Papua dan Maluku kita mengenal SASI kan. Di Aceh sana itu kita juga mengenal, hampir sama juga. Ya, jadi mereka ini adalah bagian daripada masyarakat yang tentunya harus kita optimalkan, karena wilayah laut yang begitu luas, wilayah pesisir yang begitu luas, tentunya tidak cukup ya dengan aparat pengawas kita yang terbatas. Kita saja di Indonesia ini kalau untuk Polsus PWP3K itu tidak lebih dari 400 orang. Dia harus mengawal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang begitu panjang dan luas. Tidak cukup kalau tidak dibantu oleh masyarakat. Nah, makanya kami sangat menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menjadi mata telinga ya sebagai deteksi dini terhadap kejadian yang ada di lapangan. Karena kerawanan pelanggaran di wilayah pesisir itu sebagian besar tidak tersampaikan. Nah, kami secara perlahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu membangun terkait dengan infrastruktur pengawasan ya seperti tadi yang ditanyakan. Seperti itu Pak. Ya, saya mau tanyakan dulu ke Ibu Produser, ini bagaimana nih dengan waktu kita, apakah masih bisa kita lanjutkan ataukah kita break dulu sebentar atau sudah? Oke. Karena kita sudah diberikan aba-aba, kita harus sudahi. Sebelum
kami tutup diskusi kita ini. Apa yang ingin disampaikan lagi kepada masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual yang sangat bangga dengan kehadiran Pak Direktur saat ini? Ya, closing statement saya cuma ada satu kalimat. Jaga laut kita supaya tetap lestari. Apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai di masa yang akan datang. Hari ini kita menabur yang rusak, pasti kerusakan yang akan kita tuai di masa yang akan datang. Kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik pula di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ekologi adalah kuncinya. Jaga laut kita agar tetap sehat, supaya masyarakat nelayan kita, pesisir, dan masyarakat secara umum bisa memanfaatkan hasil laut kita secara maksimal. Itu yang bisa saya sampaikan di closing statement hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga terima kasih. Insya Allah niat baik ini juga akan kita petik bersama hasilnya di kemudian hari bersama Anda tentunya yang tengah ikuti dialog singkat dengan Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dr. Andes Khalid K. Yusuf MPA tentang pengawasan pemanfaatan ruang laut melalui pemancar FM 103,6 MHz, aplikasi audio streaming di RRI Play Go, serta akun Facebook Pro1 RRI Tual. Dengan penanggung jawab Kepala LPP RRI Tual, Bapak Ahmad Yani Nyanggu Esos, Produser Subkoordinator Seksi Pemberitaan Trins R.Ed Wiyori, didukung Subkoordinator Seksi Siaran saat ini Jun Hakaya SIKOM bersama all krunya dan kru dari Seksi Teknologi Media Baru, diantaranya Bung Lawrence Lamerburu, Petu Sailolin, kemudian rekan-rekan di Jalan Soekarno-Hatta Wahicang maupun di kawasan Puncak Rumheng Ohifan Kayu Kecil Maluku Tenggara. Begitu juga dengan bagian IT, LPU dan Kasubag TU yang mendukung, serta kami terima kasih sebesarnya kepada Anda pendengar RRI Tual. Sekali lagi terima kasih Pak Direktur dan juga semuanya yang ada di pangkalan PSDKP. Pak Sigit, terima kasih Bapak. Kami sudahi saja dialog singkat dari lantai 2 kantor pangkalan PSDKP Tual, kawasan Dumar, Kota Tual di hari Selasa siang ini. Kami terima kasih dan kembali ke studio. Rekan Eta.